Pemirsa, Indikator Politik Indonesia hari ini merilis survei terbaru. Hasilnya dari 3 nama capres yang berada dalam posisi teratas, tidak ada satupun capres yang menang jika hanya dalam satu putaran. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, nama Prabowo Subianto masih unggul dengan 38%. Salib menyalip dengan Ganjar Pranowo yang mendapatkan angka 34,2%, sedangkan Anies Baswedan berada di angka 18,9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, berdasarkan hasil survei ini, tidak ada calon presiden yang menang jika hanya dalam satu putaran. Dalam simulasi 2 nama capres atau head-to-head, nama Prabowo Subianto juga unggul signifikan melawan masing-masing pesaing utamanya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Meski salib penyalip dalam survei terus terjadi, Burhanuddin mengatakan kemenangan bukan hanya bergantung pada partai, namun ketokohan calon presiden menjadi salah satu penentu. Mata air yang bisa kita distribusikan lagi nanti, dan tentu saja sisa airnya nanti akan dibuatkan tempat semacam saluran ya yang Pemirsa, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas calon presiden 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra masih kokoh di posisi pertama, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Apa saja faktor yang mempengaruhi elektabilitas masing-masing capres tersebut? Saya akan membahasnya dengan peneliti Indikator Politik Indonesia, ada Kennedy Muslim. Selamat malam, Mas Kennedy. Malam, Zilvia. Oke, Mas Kennedy, dalam simulasi 3 nama capres, elektabilitas Prabowo tadi 38, Ganjar 34,2, Anies 18,9%, kemudian margin of error-nya lebih kurang plus minus ya, 2,9%. Kalau kami melihatnya ini, Mas Kennedy, perbandingan persentase Prabowo dan Ganjar sebetulnya tidak lagi dalam margin of error. Apakah artinya keunggulan Prabowo atas Ganjar sudah di angka yang signifikan? Ini secara statistik masih belum signifikan ya, Zilvia, karena selisih 4% ini kan dengan asumsi margin error 2,9%, itu Pak Ganjar bisa naik ke atas 2,9, Pak Prabowo bisa turun ke bawah 2,9. Berarti apabila dijumlahkan itu sekitar 5,8%, hampir 6% gitu. Jadi masing-masing kandidat bisa naik ke atas sebesar margin error, dan kandidat yang memimpin pun bisa turun ke bawah sebesar margin of error. Jadi ini masih belum signifikan, makanya kita menyebutnya neck to neck competition masih gitu, terkait dengan nama Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo gitu. Namun memang ada kecenderungan umum dari survei telepon yang kita lakukan pada tanggal 26 hingga 30 Mei ini, bahwa ada tren kecenderungan penguatan elektabilitas Pak Prabowo secara konsisten ya belakangan ini, terutama dalam 2 bulan belakangan ini, dan terkait dengan Pak Ganjar, meskipun sempat turun setelah ada kontroversi Piala Dunia U20, dan kemudian ada rebound dari suara Pak Ganjar di simulasi 3 nama kita setelah pendeklarasian oleh Partai PDI Perjuangan. Namun di survei telepon terakhir kami memang ada terjadi sedikit stagnan. Begitu pula dengan suara Pak Anies, relatif stagnan, bahkan mengalami kecenderungan sedikit penurunan gitu. Dan terkait dengan penguatan elektabilitas Prabowo dalam 2 bulan terakhir ini, tentu tidak bisa terlepas dari strategi besar Pak Prabowo yang belakangan semakin gencar mencitrakan dirinya sebagai penerus keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi gitu. Terlihat dari baliho-baliho yang tersebar belakangan ini di seluruh Indonesia, bahwa baliho bergambar Pak Prabowo menyetir Pak Presiden Jokowi gitu, menunjukkan simbol kebersamaan bahwa beliaulah penerus program Presiden Jokowi. Dan juga jangan lupa insiden dan juga kontroversi yang terakhir ketika Pak Prabowo bertemu Gibran dan ada dukungan relawan dari Jokowi terhadap Pak Prabowo gitu, yang menimbulkan riak-riak politik terutama di internal PDIP gitu. Baik, jadi ada kontribusi ya dari Prabowo mencitrakan diri sebagai penerusnya Jokowi. Tapi di satu sisi, Mas Kennedy, tadi juga disebut bahwa Prabowo ini untung di 2 kaki. Jadi selain memang pemilihnya Jokowi yang beralih ke Prabowo, ada juga pemilih yang tidak puas dengan Jokowi, tapi juga memilih Prabowo. Kenapa bisa begitu, Mas Kennedy? Ya, jadi ini menarik ya, Zilvia. Pak Prabowo, kalau kita analisa dari breakdown demografi dari pemilih yang menjadi responden kita, ini kita sebut Pak Prabowo sebagai double track candidate gitu loh.
dia bisa mengambil dari kanan dan kiri gitu suaranya. Itu juga terkonfirmasi ketika kita mengerucutkan tren dukungan dari 3 nama menjadi 2 nama gitu. Sebagian besar pemilih Pak Anies ketika dikerucutkan menjadi hanya 2 nama, Pak Ganjar melawan Pak Prabowo, jika ada skenario second round runoff ya, karena kan posisi saat ini tidak ada kandidat yang dominan bisa menang satu putaran, mencapai 50+1% suara gitu. Dan itu kita lihat tren Pak Prabowo menjadi seperti kandidat tengah yang bisa mengambil suara dari baik itu Pak Ganjar maupun Pak Anies ketika terjadi 2 putaran dan Pak Prabowo lolos ke putaran kedua gitu. Tren itu terlihat jelas di analisa data survei kami, bahwa Pak Prabowo berhasil mempertahankan basis pendukungnya meskipun ada yang bocor, sekitar 30% dari basis Pak Prabowo di 2019 itu sudah bocor ke Pak Anies, tapi masih ada sekitar 50 hingga 60% yang setia dengan Pak Prabowo gitu, basis pemilih di 2019. Memang dan ada kecenderungan ada 24,7% dari pemilih Pak Jokowi Kiai Maruf Amin di 2019 yang sudah mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo gitu. Ini tidak terlepas dari strategi yang tadi saya sebut di awal, bahwa pencitraan Pak Prabowo dan juga gestur dan manuvernya belakangan ini untuk mendekatkan diri dengan image Presiden Jokowi, di mana approval rating Pak Jokowi masih sangat tinggi ya, di angka hampir 80%, itu membawa berkah elektoral juga ke Pak Prabowo. Ya. Nah, terkait berkah elektoral ini, Mas Kennedy, kita bisa mengerti ya kalau misalnya yang puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi itu akan memilih Prabowo karena dianggap Prabowo bisa meneruskan program-programnya Presiden Jokowi. Tapi yang tidak puas dengan Presiden Jokowi ternyata hampir imbang memilih antara Anies dengan Prabowo. Padahal yang satu citra Anies adalah antitesa dari Presiden Jokowi, yang satu citranya adalah penerus Jokowi. Tapi kenapa yang tidak puas dengan Presiden Jokowi ini hampir imbang memilih Anies dan Prabowo? Ya, jadi memang kalau kita analisa ini hampir imbang ya. Yang kurang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu 40,4% memilih Pak Prabowo, 15% ke Pak Ganjar, dan 38,3 atau masih margin error ya dengan tadi angka dengan Pak Prabowo, sekitar terbagi rata antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Jadi ini bisa membuktikan bahwa Pak Prabowo tetap bisa hold his base gitu loh, maksudnya basis masa dia di 2019 bisa tetap dia pertahankan. Itu yang menyebabkan, karena kalau kita analisa di segmen demografis, baik itu dari sisi wilayah maupun dari sisi etnis, kita bisa melihat Pak Prabowo tetap bisa bertahan, mempertahankan elektabilitasnya unggul di etnis Sunda, etnis Madura, etnis Minang, Bugis, dan Melayu gitu loh. Ini kan memang dari sisi etnis memang basis tradisional Pak Prabowo selama 2 pemilu terakhir gitu. Dan data ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo berhasil mempertahankan basisnya di 2019 gitu. Ini yang di mana basis-basis etnis maupun geografis seperti di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat itu memang kita tahu memang basis-basis di mana Pak Jokowi cukup lemah ya selama 2 pemilu terakhir. Dan ini Pak Prabowo berhasil mempertahankan dan bersaing ketat dengan Pak Anies di situ gitu, mempertahankan basisnya. Oke, ada basis-basis dari Prabowo yang bisa dipertahankan, tapi kita ingat Mas Kennedy ketika Anies dicapreskan itu kan sempat ya, Anies ini cukup melesat persentasenya, tapi sekarang kondisinya menurut survei indikator pemilih Prabowo yang sempat berpindah ke Anies, sebagian sudah kembali lagi ke Prabowo. Kenapa ini bisa kembali lagi ke Prabowo? Ya, jadi penjelasan kami memang kalau dilihat dari data itu memang ada back and forth ya, yang tadinya sempat beralih ke Anies kemudian ke Pak Prabowo. Tapi kalau kita berkaca dari survei approval presiden tadi, ini sangat konsisten gitu. Yang kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu di angka sekitar 80% gitu. Sedangkan suara Pak Anies itu di angka sekitar 20% gitu. Jadi ini sangat konsisten dengan ketika kita membaca approval rating Jokowi dan juga distribusi suara ke masing-masing capres ke 3 nama tersebut gitu loh. Jadi memang
Pak Anies butuh momentum baru ketika dia sudah dipersepsikan sebagai antitesa dari Presiden Jokowi dan juga membawa koalisi yang disebut koalisi perubahan itu memang akan sulit, ruang berkembangnya akan sulit selama approval presiden masih sangat tinggi seperti saat ini gitu. Ini Oke. menjadi kekuatan karena branding Pak Anies menjadi sangat kuat sebagai antitesa dari Presiden Jokowi, tapi pada saat bersamaan juga mempersempit ruang gerak elektabilitas Pak Anies ketika approval Presiden Jokowi masih di angka level 80% seperti saat ini gitu. Oke, nah yang disebut dengan momentum baru buat Anies Baswedan, apakah misalnya dengan mengumumkan siapa cawapresnya? Ya, itu tentu menjadi salah satu ya strategi dari masing-masing capres ini karena sampai saat ini belum ada capres yang dominan bisa melampaui 50% plus satu atau menang dalam pemilu dalam satu putaran gitu. Oleh karena itu figur cawapres menjadi sangat strategis dan di dalam survei telepon kita yang kemarin juga kita menanyakan simulasi berbagai nama yang paling ideal menurut persepsi pemilih terkait dengan nama calon wakil presiden dan ada kejutan baru di mana Pak Erick Thohir merangsek ke papan atas dari simulasi nama-nama calon wakil presiden. Di simulasi 22 nama, Pak Erick Thohir bersaing ketat dengan Ridwan Kamil dan juga ada Pak Sandiaga Uno dan Mahfud MD gitu. Jadi 4 nama teratas itu masih di rentang margin of error, tapi teratas itu ada Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Mahfud MD gitu, yang juga mengalami lonjakan elektabilitas cukup signifikan ya di belakangan ini. Dan kenaikan suara Erick Thohir ini tentu tidak bisa dilepaskan dari posisi dia sebagai ketua PSSI belakangan ini yang bisa dibilang mendapatkan banyak insentif elektoral dengan berbagai prestasi timnas sepak bola Indonesia belakangan ini gitu loh. Ini juga agak mengagetkan menurut kami pribadi karena tadinya kita berpikir tidak ada hubungannya antara prestasi di dunia sepak bola dengan persepsi terhadap di dunia politik gitu. Tapi ternyata ini Pak Erick Thohir membuktikan bahwa prestasi di dunia sepak bola itu bisa berpindah ke elektoral juga gitu. Baik, Mas Kennedy, kalau kita melihat momentum itu kan juga ditentukan oleh timing ya. Nah, apakah siapa, kubu mana yang mengumumkan cawapresnya lebih cepat atau paling terakhir? Itu yang mana kira-kira yang bisa mendapatkan momentum elektabilitas lebih tinggi di awal pengumuman atau mengumumkan di akhir? Ini balik ke strategi masing-masing koalisi partai-partai tersebut ya. Dalam ilmu politik memang ada satu teori yang menyebutkan you don't want to pick too early gitu loh. Jadi jangan sampai salah momentum mengumumkan terlalu cepat naik tapi belum dominan sehingga ketika ada nama baru yang mengagetkan diumumkan oleh koalisi sebelah, koalisi kubu lawan dan kemudian itu nama itu cukup laku dijual dan bisa menghasilkan momentum baru, itu picking momentumnya bisa berbeda dan karena itu dalam sisa waktu sampai bulan Oktober ini 5 bulan ini memang itu balik ke masing-masing strategi dari koalisi masing-masing. You don't want to pick too early but you also don't want to mendeklarasikan cawapres terlalu telat sehingga tidak ada kesempatan untuk mengejar elektabilitas dari koalisi yang sudah jauh terlebih dahulu mengumumkan cawapresnya gitu. Baik, terakhir nih Mas Kennedy, sekarang berbicara soal merosotnya elektabilitas Ganjar, ya kita tahu selain karena faktor elektabilitas Prabowo yang naik, kira-kira karena faktor apa lagi sehingga elektabilitas Ganjar ini tersalip oleh Prabowo atau stagnan di posisi kedua? Ya, memang kalau kita lihat tidak bisa dilepaskan dari gestur-gestur dan juga insiden-insiden yang terjadi belakangan ini ya. Kita melihat ada kebingungan di level akar rumput, baik itu terutama di kalangan pendukung Pak Jokowi gitu loh, terkait dengan kandidat capres mana yang
yang diberikan endorsement gitu loh secara jelas gitu oleh Pak Jokowi. Sampai saat ini Presiden Jokowi masih belum secara eksplisit mengumumkan kemana arah dukungannya, dan ini secara tidak langsung mempengaruhi situasi elektoral di akar rumput yang mungkin masih terbelah dua gitu loh, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo gitu. Ini yang menurut analisa saya pribadi sedikit Baik. menghambat dari laju elektabilitas Ganjar pasca deklarasi dia yang kemarin gitu. Oke, baik kalau begitu terima kasih Mas Kennedy Muslim atas waktunya dan analisanya di program Prime Time News hari ini.